perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Saya petik makna sebuah hadis, berbudi pekerti tinggi, luhur. Kan begitu kan? Yeah. Nah, jadi itu tadi. Ada apa sebenarnya dengan itu, dengan kita ini kan? Ini sedap nih. Kita ambil poin yang penting ini. Ada apa dengan itu semua? Poinnya tagline kita ini kan gaya Melayu itu bersendi sarak bersendi kita bawa. Artinya itu terkait sama opinion Ipin itu. Jadi itu bisa mana tuh kita berkongsi cerita sama kawan-kawan di beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah Allah takdirkan saya dapat meneruskan pendidikan walaupun di umur yang senja ini. Iya, itu luar biasa itu. Semuanya itu Allah yang menggariskan. Bangsa Melayu itu, Kak Ros itu marah adik-adik dia, Iman. Apa yang dia katakan? Kita mulailah dari dulu sedikit dari peran Kak Ros. Oke, yang kadang-kadang garang ini. Woi, Kak Ros. Ini masalah kita ambil poin Upin Ipin tuh apa cerita? Ini tadi saya hubung kaitkan dengan perbincangan kita tajuk kita di awal tadi. Jadi di mata saya yang pertama sekali, kita contoh gini aja, Adinda Iman. Beberapa waktu yang lalu kita keliling-keliling juga lah masuk ke sekolah-sekolah kan, karena sasaran kita itu yang paling tepat rasanya untuk di bumi kita agak mengerucut sedikit di bumi Bunda Tanah Melayu ini yang luar biasa. Adab etika Melayunya kan bermula dari sini. Sementara kita, saya bukan mendiskreditkan, saya bukan. Yang kuning itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Baik, sepenggal kata-kata bijak dan indah daripada orang tua kita dahulu telah mengawali kita perjumpaan kita pada hari ini pada Ini Dia Channel bersama saya Alang di Laut. Tentunya kita setiap menghadirkan narasumber dalam setiap perbincangan. Kemudian kita mengambil berkaca kepada peristiwa viral tentunya beberapa waktu yang lalu, yang dapat juga kita himpun dari beberapa pemberitaan seperti juga Pak Dato, tayangan di salah satu YouTube itu dengan judul viral murid SD bentak guru di sekolah, kini sang guru malah minta maaf. Kemudian ada juga dalam salah satu media online dengan judul viral siswa SMP melawan guru saat dinasihati bikin netizen geram. Dan ada lagi dengan judul kronologi siswa SMA tantang guru berkelahi berujung dikeluarkan dari sekolah. Sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, bersama kita pada podcast kali ini, di Ini Dia Channel kita telah menghadirkan Ketua Lam Kepri Kabupaten Lingga yang juga bergelar Datuk Wira Setia Utama. Beliau tentunya adalah Datuk Veteranus Asmi MPD. Selamat sore Pak Datuk. Selamat sore. Silakan disapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adinda Iman dan para peminat channel Ini Dia Channel. Oke. Baik, terima kasih Pak Datuk. Kemudian dari kita melihat beberapa contoh kasus yang saya sebutkan di atas tadi, itu salah satunya ya dari sekian banyak daripada kasus yang viral di Indonesia ini. Untuk podcast kita kali ini, Pak Datuk, kita tentunya akan berbicara tentang etika dan moral, dan tentunya ini tidak lepas daripada nilai-nilai, norma, dan tindakan manusia itu sendiri. Keduanya adalah pondasi untuk menilai perilaku dan seringkali dipengaruhi oleh beberapa hal utama. Itu seperti juga nilai-nilai, norma-norma, agama, hukum, dan juga budaya. Dan di sini kita akan menegaskan terkait dengan budaya. Kembali lagi
para teman-teman yang menyaksikan ini dia channel, kembali lagi kita kepada narasumber kita pada sore hari ini, Dato' Asmi. Pak Dato', Iya. seberapa kuat faktor kemajuan zaman ya dan pesatnya teknologi saat ini hingga bisa mempengaruhi bahkan mengetepikan etika dan moral, sementara orang-orang bersegera untuk ilmu pengetahuan akademik demi untuk mengimbangi kemajuan ini. Kira-kira dari pandangan Pak Datuk sendiri. Baik, Adinda Iman. Sebagai yang kita maklumi, Iya. Zaman berganti zaman, dan hari ini kita mengalami kehidupan zamannya zaman canggih, Canggih berarti sudah zaman itu sudah mulai Ya, bergeser. zaman teknologi yang luar biasa. Oke, sepakat. Jadi hal ini pada pikir kita luar biasa pengaruhnya terhadap semua sisi, semua ceruk kehidupan manusia. Pengaruh daripada kemajuan Pengaruh teknologi daripada zaman kemajuan tadi. teknologi ini tadi. Oke, lanjut Pak Datuk. Jadi ya kita tak dapat menafikan informasi-informasi dari segala penjuru dunia ini kan akan masuk ke kita, Yang mudah diakses bahkan hanya sampai ke hitungan anak-anak detik kita. saja kan kita sudah Iya. dengan hitungan detik aja. Jadi, nah, kemajuan zaman dan teknologi ini sedikit banyak sudah barang tentu memberi pengaruh kepada sisi-sisi kehidupan manusia itu sendiri. Terutama kalangan Nah, itu tadi. remaja tadi. Yang perlu kita tekan. Orang-orang muda, remaja, ini memang kalau kita tengok-tengok sekarang kan sifat kita ini, Adinda Iman, sifat manusia ini kan lebih mudah mencontoh, menengok dari apa yang mencontoh dari apa yang dia tengok. Itu naluri ya. Naluri. Jadi, untuk mencontoh iya, itu. Memang jadi sudah bawaan kita. Bawaan kita Ya, siap, manusia kan begitu. Jadi semakin sering apa yang dia tengok, semakin sering apa yang dia lihat, ya itu mau tak mau kadang-kadang mewarnai kehidupan dia di dalam dia sehari-hari itu. Itu langsung atau tidak langsung itu mempengaruhi ya. Langsung atau tidak langsung, iya, berkawan kan tidak langsung itu. Iya, iya. Tapi karena dia lingkungan dia yang hari-hari dengan seperti itu, ya sudah barang tentu itu mewarnai kehidupan dia tadi. Jadi intinya lingkungan itu sangat besar mempengaruhi karakter orang-orang yang di dalamnya. Iya. Baik, kemudian ini apa? Ini juga menjadi salah satu poin penting bagi kami Pak Datuk. Saya rasa tentang tidak sedikitnya orang yang tinggi ilmu akademiknya, tapi miskin pada poin budi pekertinya. Kalau ini ya kita kan tidak berpikir ini berlaku pada semuanya, tapi kadang kita kecenderungan ada melihat dari sisi akademiknya mereka misalnya itu sangat mumpuni, tinggi, tapi sangat bertolak belakang sama budi pekertinya. Pak Datuk bisa tak kira-kira Pak Datuk untuk mengomentari ini? Baik, Iman, tak bisa kita nafikan. Iya. Di depan mata kita hari-hari, jam, menit, per detik itu kan kita nengok melalui media elektronik, media sosial, tayangan-tayangan itu kan. Iya. Di situ kan tidak hanya tayangan-tayangan yang positif yang ada, berita-berita itu ada yang positif, ada yang negatif. Baik. Dan itu terus ada di sepanjang hari. Jadi itu bukan rahasia lagi bagi kita. Kalau kita tengok contoh nyata adanya semacam caci mencaci, hujat menghujat. Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai background akademiknya yang lebih, itu yang lagi. Saya hendak katakan seperti itu. Tapi kita jangan sampai mendiskreditkan. Tidak, Tapi mungkin salah kan, satu atau sebagian kecil saja, tapi itu menjadi satu dilema bagi kita. Kenapa istilahnya itu dengan akademi yang dimiliki mereka itu tidak mengimbangi atau serta-merta menjadi perilaku yang lebih baik lagi.
bangsa Indonesia ini di mana-mana orang tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudi pekerti tinggi, luhur. Kan begitu kan? Iya. Nah, jadi itu tadi ada apa sebenarnya dengan itu dengan kita ini kan? Ini sedap nih. Kita ambil poin yang penting ini. Ada apa dengan itu semua? Poinnya tagline kita kan bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudi pekerti luhur. Tapi isinya sekali lagi yang hari-hari yang kita tengok itu tadi rasanya sangat tidak mencerminkan. di situ ada kontradiksi ya. Iya itu tadi. Dan itu tadi kita hubung kaitkan dengan pendidikan yang melakoni itu kan bukan anak-anak yang tidak tamat sekolah. Berarti banyak contoh nyata yang dapat kita lihat pada seberapa menurunnya sebuah moral dan etika saat ini ya. Itu yang hendak kita apakan menjadi kerunsingan kita bersama sebenarnya. Kerunsingan kita bersama. Oke, Pak Datuk. Kemudian Pak Datuk, kalau kita berbicara tentang tentang etika dan adab khususnya dalam pergaulan sehari-hari ya. Apa saja yang menjadi pantang larang yang mungkin saat ini tuh sudah dianggap menjadi sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Ini sangat menarik nih. Ya. Karena Pak Datuk sendiri merupakan apa kata orang tuh perwujudan ya dari sebuah lembaga yang bernama Lembaga Adab Melayu. Ini tentunya menjadi tanda petik, jadi perhatian sendiri terhadap perkembangan generasi kita. Ya, baik. Yang kita rasakan sekarang ini ada sesuatu hal yang menurut orang-orang tua kita, datuk nenek kita dulu itu Adinda Iman sangat dipantangkan, sangat tidak boleh. Tetapi saat ini jadi sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa saja di mata yang melakoni itu ya. Berarti seperti ada pembenaran Pak Datuk, seperti gitu ya. Tidak pula sampai seperti itu. Artinya gitu ya? Karena dia ini tidak begitu mengerti bahwa apa yang dia lakoni itu sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang baik gitu kan. Oke, lanjut. Kita contoh gini aja, Adinda Iman. Beberapa waktu yang lalu kita keliling-keliling juga lah masuk ke sekolah-sekolah kan. Karena sasaran kita itu yang paling tepat rasanya untuk pembinaan ini dari tingkat lembaga formal gitu kan. Khususnya itu kalangan pelajar ya. Di pendidikan kita pernah gurau-gurau dengan anak-anak itu. Kemudian di keseharian juga maaf cakap, nama hewan apa saja yang ada di kebun binatang itu pada saat dia bergurau, pada saat dia berbincang-bincang, dia berbual dengan kawan-kawannya keluar. Kan itu tak usahlah kita realkan gitu kan. Tak usahlah kita realkan, tidak etisnya. Ini mereka rasakan seakan-akan itu biasa-biasa saja itu, padahal itu nenek moyang kita dulu, datuk nenek kita dulu luar biasa sangat menjaga memantangkan itu. Iya, memantangkan itu. Sangat istilahnya itu kalau kita melakukan itu, saya tak bayangkan macam mana orang tua dulu dengan mata merah dengan langsung spontan marah kita. Itu. Jika kita mengeluarkan kata-kata yang dalam tanda petik tidak senonoh tadi kan. Iya betul. Inilah kita hubungkan. Jadi Adinda Iman menjadi kerunsingan kita, kerisauan kita di bumi kita agak mengerucut sedikit di bumi Bunda Tanah Melayu ini yang luar biasa. Adab etika Melayunya kan bermula dari sini. Sementara kita, saya bukan mendiskreditkan, saya bukan memvonis. Saya sebagai seorang Melayu, hendaknya saya ini tidak hanya zahirnya saja saya sebagai seorang Melayu. Ya, kalau ini saya sepakat. Tidak hanya nampak luarnya saja, tidak hanya tampilan luarnya saya tidak hanya mengenalkan kepada halayak bahwa hamba ini, saya ini adalah seorang Melayu dengan identitas saya, mungkin bersongkok, mungkin bertanjak, mungkin berbaju kurung Melayu lengkap apa semua. Kalau ini sangat menarik nih. Melayu itu tidak hanya habis sebatas baju kurung, tanjak, itu keris, atau prosesi adat yang sering kita lakukan.
Dan kita sepakat tidak hanya sebatas itu. Jauh daripada itu daripada itu, Adinda Iman, sebenarnya bagaimana kita mengembalikan ini bersama bagaimana kita mengembalikan roh kemelayuan itu, roh kemelayuan tadi merasuk ke dalam diri kita, bangsa Melayu ini. Dan lebih jauh lagi, bukan tak mungkin kita bermimpi merasuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia yang kembali, yang tadi disebut berbudi pekerti luhur tadi itu. Berarti cermin tadi itu, cermin bangsa. Itulah tadi. Artinya kalau saya sudah mentasbihkan diri saya sebagai seorang Melayu yang bercirikan beragama Islam, kemudian ada istiadat Melayu, berbahasa Melayu gitu kan. Ini harus saya jiwai, harus masuk ke dalam, disertai sama perilaku tadi. Dengan perilaku tadi, tidak hanya sebatas inilah saya perkataan, perbuatan. Itu yang saya maksudkan tadi. Sementara di Melayu sendiri itu padat atau syarat sama dengan apa kaidah-kaidah yang norma-norma adab yang pantang larang sangat luar biasa. Jadi Adinda Iman, ini bukan hanya saya, ini mungkin kita orang banyak juga perlu berkongsi pikiran, berkongsi kerja, berkongsi berembuk. Ayolah kita bagaimana supaya sasaran ke depannya ya. Artinya ini tadi kita menyayangkan ketika generasi penerus kita ini yang pantang larang, dia sudah tak tahu lagi, yang itulah kata dia sehari-hari itulah yang betulnya tadi kan. Maka ayo kita bersama-sama mencari jalan lah bagaimana ya, itu tadi anak-anak ini kan mencontoh. Saya menghimbau lah kepada kita yang hidup di lingkungan bumi tanah Melayu ini, menjadi juga lah mengajaklah kita semua untuk menjadi contoh teladan lah bagi lingkungan, minimal di lingkungan keluarga dia dulu. Kalau terkait itu saya masih ingat pada tuh. Waktu zaman kecil itu kan kalau orang tua bercakap jangan keluar hari maghrib, menjelang maghrib itu jangan keluar. Itu kita sangat mematuhi. Sementara kita tuh tahu kenapa hal itu tak boleh dilakukan. Mungkin setelah kita besar kita memahami. Sama juga dengan kita orang tuh beberapa pantangan seperti kata orang tuh yang kecil aja lah, motong kuku malam hari. Sebenarnya dari segi apapun saya tuh coba searching pada tuh ini salahnya di mana nih. Cuma saya berpikirnya positif aja, karena zaman dulu tuh mungkin listrik tidak ada. Kita menggunakan lampu colok, kemudian alat potong kuku tuh cuma pakai pisau, kemungkinan mudaratnya itu banyak. Itu kita bersepakat, kita bersepaham. Apapun yang dipantang larangkan oleh datuk nenek kita dulu, oleh orang-orang tua kita dulu, itu lebih banyak. Dia kata tak boleh, itu artinya mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya, daripada sesuatu yang berguna bagi yang dipantang. Maka dia tak boleh. Jadi kalau hari ini pun kita masih mengikuti pantangan itu, insya Allah mengapa tidak? Walaupun zaman sudah canggih, zaman sudah modern, sudah terang benderang, tapi artinya mewanti-wanti, mengingatkan kita supaya kita itu rupanya memang apa yang diingatkan oleh ayah bunda saya dulu memang lebih banyak mudaratnya gitu. Ketika dia melarang itu jelas mudaratnya lebih tinggi daripada manfaat. Bersama kita menyapu pas kita bertamu kan, itu kan oke, kita tinggalkan itu dulu pada tuh. Kemudian kalau kita melihat sejauh ini pendidikan karakter di lembaga-lembaga formal itu seoptimal apa untuk mereka menempatkan hasilnya? Kita putar ke belakang dulu, Adinda Iman. Jadi begini, pengalaman sekarang ini kalau kita tengok, orang tua seakan-akan gamang dia. Orang tua seakan-akan merasa mentok, pikiran dia buntu gitu. Artinya saya ini hendak mengarahkan ke mana anak saya ini. Itu saya kata tadi ke belakang itu tadi kan. Betul. Maka kan dengan kesibukan orang tua, suami istri, dengan kerja-kerja yang sangat padat, maka salah satu pilihan yang menurut orang tua yang lebih tepat itu
mengantar, menyekolahkan anaknya, menitipkan anaknya kepada sekolah-sekolah yang sedikit punya nilai tambah dalam pembinaan akhlak. Jadi penegasannya itu pada akhlak, Iya, bukan hanya sekedar budaya kita kembali, budaya Melayu itu bersendi sarak bersendi dengan kita bawa. Artinya kembali ke agama gitu. Iya. Jadi pembinaan akhlaknya ada juga di agama itu. Berarti tidak hanya di otaknya tapi juga di hati. Di hati. Iya. Nah, jadi Adinda, sejauh mana kita tak boleh pula mengatakan tidak ada pembinaan di lembaga-lembaga pendidikan formal itu ya. Tetap ada. Ada. Cuma kita rasanya tadi mengapa sampai orang tua memilih ke arah yang sana? Betul. Artinya orang tua berharap, berkeinginan ada nilai tambah ketika dia mengantar anak-anaknya sekolah tadi ke lembaga-lembaga pendidikan yang sedikit mempunyai nilai tambah akhlaknya tadi. Berarti ini juga apa yang membuat sebagian orang tua itu semakin gampang untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah yang mempunyai nilai tambah dalam pembinaan akhlak tadi itu ya. Artinya dia berharap sangat tujuan akhirnya kan anak saya nanti menjadi orang Melayu cakap menjadi orang. Iya. Nanti setelah berarti luar dalam lahir batin lah. Menjadi orang itu artinya kalau orang Melayu cakap menjadi orang itu sesuatu yang baik lah gitu. Ya, karena banyak persepsi, mungkin banyak juga persepsi masyarakat tingkat tingkat tolak ukur keberhasilan anaknya. Kebanyakan kalau kita yang kita tahu aja ini pada tuh ya, mereka tuh melihat kepada pencapaian pekerjaan. Jadi kalau anaknya jadi dokter atau jadi misalnya tuh profesi yang ini, mereka mengklaim itu merupakan sudah pencapaian maksimal. Sementara kalau sebagian orang pun melihat pencapaian itu tidak hanya dalam bentuk dunianya, tidak tapi macam mana akademiknya kan gitu. Akademiknya, tapi juga karakter anak itu seperti apa. Dengan semakin bertambahnya umur, setidaknya mereka mempunyai karakter yang lebih baik lagi. Itu tadi. Sehingga imbang nih. Itu tadi. Imbang dalam arti kata, ya kata orang mungkin otaknya otak Habibie, tapi hati-hati Gen Z MZ kan. Wah, ini luar biasa nih kalau dapat ini. Ya itu tadi. Sehingga dia mengerti jati diri dia sebagai orang yang berpendidikan, tapi juga berbudi-pekerti yang luhur kan. Kemudian Pak Datuk, tentunya sebagai bangsa yang dikenal yang seperti yang Pak Datuk bilang tadi itu dengan berbudi dan pekertinya yang luhur, kemudian patut dicarikan praktik baik atau strategi yang gitu agar pendidikan karakter ini dapat diimplementasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada pikir saya, pada pandangan saya, media untuk membelajarkan pembelajaran karakter itu tidak bisa tidak, ya memang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Iya, kita sepakat itu. Artinya di situ akan dibelajarkan gitu ya. Jadi lalu pendidikan karakter itu haruslah dilandasi atau haruslah berawal dari ini Adinda Iman, karakter yang ada di daerah masing-masing. Muatan lokal, muatan lokal gitu. Apa lagi? Kearifan lokal tadi. Iya. Bangsa Indonesia ini kan kaya dengan kearifan lokal luar biasa. Seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai ke Indonesia bagian timur sana. Dan yakinlah Dinda, tidak ada, saya yakin bahwa kearifan lokal itu tetap bernilai positif kepada tadi pembinaan karakter-karakter. Karena sebelumnya kalau yang saya tahu tuh kearifan lokal sendiri mereka sudah menjadi lingkungan yang membina orang-orang di dalamnya. Betul. Sebelum istilahnya itu kita berjumpa sama pendidikan yang sifatnya formal macam mereka sudah lebih umum lagi gitu sudah dulu membentuk itu. Betul, lingkungan dia sudah membentuk dia. Bentuk dulu karakternya. Jadi saya mengerti juga sedikit bahwa kurikulum kita sebenarnya sudah memberi laluan sebenarnya untuk itu. Ada pendidikan, sekarang kan pendidikan juga berbasis karakter juga kan. Iya, berbasis karakter. Jadi saya kira tinggal kita bagaimana
merencanakan, menerjemahkan apa yang sudah disusun itu, itu tadi sesuai dengan kearifan lokal kita. Nah, kemudian dari apa? Dari Lam sendiri, kira-kira apa yang sering kita jumpai, ada kendala apa yang kadang sering terkait masalah pembinaan apa budi pekerti, akhlak segala macam itu. Maksudnya kita cuma bisa menyampaikan sebatas apa? Karena masih ada masih ada pihak-pihak lain yang mungkin lebih, sudah barang tentu istilah saya berkongsi kerja, berkongsi pikiran, berkongsi berbuat untuk sesuatu yang baik. Saling dukung lah gitu, saling mengisi, saling mengisi, bersinergi antara lembaga-lembaga yang menjadi kewenangan mereka, memang yang menjadi apa bahasa namanya, dialah yang menjadi leadernya kan. Betul. Kemudian saya sempat sebelumnya dikasih pada tuh melihat apa tesis ya. Pada tuh ada tesis. Dan saya istilahnya itu apa? Itu sangat menarik. Itu apa judulnya? Itu terkait sama Upin dan Ipin itu. Jadi itu bisa pada tuh kita berkongsi cerita sama kawan-kawan di beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah Allah takdirkan saya dapat meneruskan pendidikan walaupun di umur yang senja ini. Itu luar biasa itu. Semuanya itu Allah yang menggariskan. Siap. Maka teruslah menuntut ilmu gitu kan. Beberapa bulan yang lalu, bulan Juli kalau tidak salah tepatnya, itu kami ujian lah gitu kan. Saya mungkin basic tadi suka dengan budaya. Itu ujian mengambil apa tuh? Alhamdulillah gelar pendidikan master pendidikan di Pekanbaru, di Lancang Kuning. Jadi lanjut lagi. Baik. Jadi ketika saya sodorkan dengan tema, dengan topik lebih kurang itu tadi, ada Upin dan Ipin, bagaimana kalau tak salah saya ada pembentukan moral, pembentukan moral dan etika melalui tayangan Upin dan Ipin, itu kira-kira intinya. Itu kalau tak salah saya, karena saya ada moto dulu, analisis pembentukan karakter moral dan etika siswa melalui tayangan Upin dan Ipin. Studi kualitatif terhadap pengalaman guru dan siswa sekolah menengah pertama negeri 2 Singket. Betul. Ini masalah kita ambil poin Upin Ipin itu apa cerita? Ini tadi saya hubung kaitkan dengan perbincangan kita tajuk kita di awal tadi. Jadi di mata saya yang pertama sekali, sehingga saya memilih objeknya itu Upin dan Ipin itu sebagai media untuk itu tadi. Jadi gini, saya menonton Upin dan Ipin itu memang tidak setiap hari, tetapi ketika saya menonton, saya tidak menemukan sesuatu yang negatif dari tayangan serial Upin dan Ipin. Baik itu dalam dialognya, baik itu dalam settingan ini karakter nama atau jalan ceritanya, itu semua pelakon-pelakon yang ada di situ memainkan perannya, memberi memberi tujuan-tujuan tertentu yang kalau kita simak baik-baik luar biasa. Kita mulailah dari dulu sedikit dari peran Kak Ros. Yang kadang-kadang garang, Kak Ros kata anak-anak gitu kan. Tapi ketika kita simak baik-baik dalam cerita jalan ceritanya itu, tolong tunjukkan kepada saya mana kata-kata Kak Ros itu, walaupun dia garang, mana kata-kata Kak Ros itu yang dalam tanda petik mencaci maki adiknya, mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang tak senonoh,
kepada adik-adiknya maupun kepada lingkungannya, kepada opa dan yang lain-lain. Pada karakter Kak Soy terkenal ya. Iya, terkenal garang. Garangnya. Bahkan banyak yang takut sapi anu apa banyak Iya. banyak yang takut sama Kak Ros. Nah, jadi Kak Ros kalau menonton kami itu boleh komen di bawah ini Kak Ros ya. Iya. Oke. Saya hendak katakan begitu tingginya, begitu luhurnya etika adab bangsa Melayu itu. Kak Ros itu marah adik-adik dia, Iman. Apa yang dia katakan? Dia menasihati, dia marah adik-adik, suaranya tinggi. Tapi apa keluar kata yang dia keluarkan untuk adik-adiknya? Kalau tak salah, budak betuah, betul. Wah, betuah. Kita ambil betuahnya tadi. Itu kalau orang mungkin yang yang di luar ini mungkin tak paham betuah itu apa tuh. Betul. Budak betuah. Dan itu juga kita pun mengalami itu pada sehari-hari pun kita mengalami itu. Mak kita bahasa betuah tadi. Marah pun mak kita budak betuah. Budak betuah. Saya dulu berpikir kecil dia betuah itu macam umpatan, tapi setelah besar paham maknanya. Itu Adinda Iman. Tadi balik lagi ke belakang, budaya Melayu berlandaskan agama Islam, syarat kita cakap itu adalah doa. Ya, itu saya sangat saya meyakini. Maka bangsa Melayu ini memberikan petuah kepada kita, jangan sembarang mengeluarkan kata-kata. Jangan sembarang mengeluarkan kata-kata, terutama diucapkan kepada orang lain, kan? Mengapa sebab itu? Maka Kak Ros dia walaupun marah dia cakap budak betuah, artinya walaupun dia terasa agak sedikit kesal, tapi dia tetap mengeluarkan kata. Mengapa dia tak anda adik dia menjadi orang tak bagus? Betuah itu artinya anak yang beruntung. Sesuatu yang bagus gitu. Nah, ini bisa kita lihat kembali kosakata daripada betuah. Dalam bahasa Melayu itu betuah itu. Menjadi anak orang yang beruntung. Kita pun semasa kecil kita kan mak kita, nenek-nenek kita kan sering juga berkata-kata seperti itu. Kalau saya jumpa, jumpa. Kalau saya masih jumpa, betuah nak budak ni. Sekarang Adinda Iman hubungkan dengan realitas sekarang. Memang kalau apalagi itu dikeluarkan oleh seorang ibu kan, itu tentunya doanya melalui marah tadi itu, tapi dia kan mendoakan juga itu. Saya dalam gurau masuk ke sekolah-sekolah saya cakap hati-hati mengeluarkan kata-kata itu, karena sering-sering memang menjadi dia saya kata. Iya betul. Ada toh dia fisiknya tidak menjadi seperti itu, berubah menjadi ini menjadi itu, tapi karakternya, perilakunya itu kan itu kan. Kemudian sebelum kita sampai di ujung perbincangan kita pada sore ini kita tentunya menyepakati bahwa pendidikan karakter itu harus dilaksanakan secara terus menerus dan terencana dengan baik pada itu ya. Baik. Dan kemudian sasaran utama pembinaan itu tentunya juga kepada anak-anak usia pendidikan. Dan kita juga tidak bisa mengingkari bahwa bangsa ini bahwa pemuda itu merupakan pewaris daripada bangsa ini. Dan tentunya kita harus menyiapkan pemuda-pemuda kita yang berakhlak, selain mereka juga menguasai teknologi yang ada saat ini. Saya sepakat pendidikan karakter itu harus dibelajarkan di lembaga formal dengan cara-cara yang gitu, dengan cara-cara yang memang handal gitu ya. Yang real, tidak hanya diekstrakan saja gitu kan. Itu satu. Baik, izinkan saya memetik beberapa bait Gurindam 12. Ini saya suka nih Raja Ali Haji. Adinda Iman, silakan. hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun roboh. Jikalau hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jikalau hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada saat bercampur dengan orang ramai. Jika hendak mengenal orang berbangsa,
lihat kepada budi dan bahasa. Bahasa itu menunjukkan bangsa. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Saya petik makna sebuah hadis yang hubung kaitnya dengan tajuk kita hari ini. Ya, betul. Pelajari kamu akan adab. Maka jika kamu orang yang kaya, besarlah kebilangan kamu. Jika kamu orang pertengahan, mengatasi kamu akan sekalian kawanmu. Dan jika kamu berhajat kepada penghidupan, niscaya hiduplah kamu dengan adab kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampailah kita di penghujung bincang-bincang kita pada sore hari ini. Dan tentunya saya Alam di Laut. Tentunya kita akan selalu bertemu di Indonesia Channel. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber kita dan melihat segala permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.